Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama mengenai Sintap model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Prinsip dari Discovery Learning itu sendiri lebih menekankan pada penemuan materi yang akan dibahas. Tidak hanya itu, Discovery Learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan siswa. Kegiatan pembelajaran kali ini diawali dengan kegiatan pendahuluan yang terdiri atas tahap orientasi dan juga tahap apersepsi. Pertama, tahap orientasi. Dalam tahap orientasi, guru mengkondisikan suasana kelas sebelum memulai proses pembelajaran. Assalamualaikum. Ya, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya berdoa dulu ya. Dipimpin langsung sama KM Rizal ya, kelas ini KM-nya? Iya, Pak. Silakan, Sa. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, Bapak juga baik. Yunita, sudah sembuh? Sudah sehat? Alhamdulillah Pak, cuma hati aja yang gak sehat. Aduh, hatinya gak sehat ya. Semoga kita semuanya selalu dalam kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin. Baik, Bapak absen dulu ya. Bisa? Ya, Pak. Yang gak hadir hari ini siapa? Samsul Arif, Pak. Samsul Arif kenapa? Sakit. Samsul Arif sakit. Siapa lagi? Denny Setiawan. Denny Setiawan. Kenapa Denny? Sama juga sakit, Pak. Suratnya ada? Ada. Kedua, tahap apersepsi. Pada tahap apersepsi, guru menarik perhatian peserta didik dengan mengaitkan materi pembelajaran yang akan dibahas. Oke, di setiap hari Senin kalian pasti sebelum memulai pembelajaran ada kegiatan apa biasanya? Upacara. Di setiap upacara pasti membacakan teks Pancasila. Ada yang tahu nggak kenapa harus membacakan teks Pancasila? Saya, Pak. Ya, silakan bisa. Ideologi Pancasila, Pak. Apa? Sebagai ideologi negara. Ya, karena Pancasila sebagai Ideologi negara. tepuk tangan buat Rizka. Ada lagi? Karena Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pak. Karena Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia. ya, tepuk tangan buat Siti. Jadi benar ya apa yang sudah disampaikan oleh Yunita, oleh Risa, bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara. Sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Selanjutnya, memasuki kegiatan inti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Pertama, tahap pemberian stimulus. Pada tahap ini, guru akan memulai kegiatan pembelajaran dengan memberikan media visual dan siswa diberikan kesempatan untuk mengamati dan juga memahami gambar yang ditampilkan. Baik anak-anak, Bapak punya satu video, kita tonton bersama-sama. Jangan ada yang ngobrol, disimak videonya ya.
Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Kedua, tahap identifikasi masalah. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan pendapat atau jawaban sementara terkait dengan materi yang dibahas. Kemudian, siswa memberikan tanggapan atau argumen mengenai materi yang dibahas tersebut. Nah, gimana tadi videonya? Ada yang mau memberikan tanggapan? Saya, Pak. Silakan Amel. Setelah menonton video tersebut, saya sangat suka kepada sosok Pak Soekarno ya. Ketika berpidato, beliau sangat berkarisma. Beliau sangat berkarisma ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Rizal. Sungguh sangat luar biasa sekali ketika nilai-nilai Pancasila itu dikenalkan di kancah internasional, Pak. Ya, memang sangat keren sekali ya ketika Pancasila dibawa ke kancah internasional. Ketiga, tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan berdasarkan sumber yang telah ditentukan. Pada tahap ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Baik, sekarang Bapak akan kasih 3 masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ideologi terbuka? Yang kedua, apa saja ciri-ciri ideologi terbuka? Dan yang ketiga, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Kan kalian sebelumnya sudah dibagi kelompok. Nanti kelompok 1 akan membahas pertanyaan yang pertama, kelompok 2 yang kedua, dan kelompok 3 yang ketiga. Silahkan kalian duduknya per kelompok ya. Kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini. Baik anak-anak, sekarang kalian dengan per kelompoknya mengumpulkan data dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Silakan kalian cari referensinya, baik itu di buku, baik itu di internet. Silakan bekerja sama dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Keempat, tahap pengolahan data. Pada tahap ini, peserta didik akan mengolah informasi yang telah didapatkan melalui pengumpulan data. Pada tahap ini juga, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Oke, cukup ya, waktunya udah habis. Gimana? Udah dapat datanya? Sudah. Oke, kalau sudah dapat datanya, silahkan kalian kaitkan dengan masalah yang sudah Bapak berikan kepada setiap kelompoknya. Kemudian selanjutnya kalian silakan untuk berdiskusi. Oke? Oke, Pak. Ya, silakan. Kelima, tahap pembuktian data. Pada tahap ini, peserta didik mempresentasikan hasil pengolahan informasi kelompoknya di depan kelas.
Kemudian, siswa yang lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritik dan saran, serta pertanyaan. Pada tahap ini, guru hanya berperan sebagai pengawas. Oke, cukup. Waktunya habis. Sekarang saatnya kalian membuktikan hasil pengumpulan data yang sudah diolah oleh kelompoknya masing-masing. Ya. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pengumpulan datanya yang dikaitkan dengan masalah yang sudah Bapak berikan kepada setiap kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, lalu kelompok 3. Nanti setiap kelompok diperbolehkan untuk memberikan tanggapan, sanggahan ataupun kritik kepada kelompok yang presentasi. Silahkan untuk kelompok 1 memulai lebih dahulu. Keenam, tahap generalisasi. Pada tahap ini, guru menuntun siswa untuk menarik kesimpulan dari hasil temuan, tafsiran, dan pembuktian yang telah dipresentasikan untuk mendapatkan suatu gambaran umum. Baik, penyajian anak-anak hari ini sangat cukup. Bapak sangat apresiasi. Boleh tepuk tangan buat kalian. Selanjutnya, kalian akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data yang sudah kalian kumpulkan. Silahkan dimulai oleh kelompok 1. Silahkan. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kami tarik dari materi tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, jadi ideologi terbuka adalah nilai-nilai yang nilai tersebut tidak dipaksakan, melainkan diambil dan diyakini dari keadaan rohani, moral, dan budaya dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Baik, di sini kelompok 2 akan menyimpulkan bahwa dari ciri-ciri ideologi terbuka itu yang pertama merupakan yang bersifat dinamis dan reformis dan berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Mungkin seperti itu ya kesimpulan dari kelompok 2. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang dapat kami tarik dari hasil diskusi kelompok 3 yaitu tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka terdiri dari 3. Yang pertama yaitu terdapat dari dimensi idealis yang artinya membicarakan tentang cita-cita masyarakat, dan yang kedua terdapat dimensi realitas yaitu membicarakan tentang keadaan masyarakat, dan yang terakhir ada dimensi normatif yaitu membicarakan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki kegiatan pembelajaran yang terakhir, yaitu kegiatan penutup yang terdiri atas tahap konklusi dan juga tahap refleksi. Pertama, tahap konklusi. Pada tahap ini, guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari bersama-sama oleh siswa. Pada tahap ini juga, guru memberikan simpulan atas informasi yang telah disampaikan oleh peserta didik. Peserta didik hanya memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh guru. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah cukup karena waktu juga sebentar lagi habis. Jadi dapat Bapak simpulkan materi hari ini, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi Pancasila dapat bergerak sesuai dengan aspirasi dari masyarakatnya itu sendiri. Kedua, tahap refleksi. Pada tahap ini, guru memberikan refleksi terkait pembelajaran yang didapatkan pada hari ini. Nah, sekarang Bapak akan bertanya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan, ada yang mau memberikan tanggapan? Saya, Pak. Ya, silakan Amel.
Jadi setelah pembelajaran hari ini saya lebih memahami bagaimana dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka di Indonesia, Pak. Baik Pak, ternyata setelah saya belajar hari ini, saya lebih memahami bahwa kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu tidak bersifat kaku. Menurut saya, bahwasanya mengapa Pancasila dapat diterima dengan baik di masyarakat? Karena nilai-nilai Pancasila itu bisa menyesuaikan dengan cita-cita yang berawal dari masyarakat itu sendiri, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian telah menyimpulkan dengan baik. Silakan tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah cukup. Kita ketemu minggu depan ya. Tolong kursinya diberesin lagi ke tempatnya semula dan duduk di tempatnya masing-masing. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan sintak model pembelajaran Discovery Learning yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.